Bab 3 Mimpi di Siang Bolong. Bagian kedua. Di tengah pertumbuhan Amazon yang menggemparkan dan datangnya musim penjualan liburan, Bezos terus kembali ke jenis kultur yang ingin ia tanamkan pada perusahaannya yang masih muda tetapi tumbuh dengan pesat. Dengan meja kerja sederhana dan subsidi yang minimal untuk parkir karyawan, ia terus-menerus menegaskan nilai budaya hemat. Sebuah gerai kopi di lantai pertama gedung PacMed memberikan kartu kesetiaan (loyalty card) sehingga seorang pelanggan bisa mendapatkan seporsi minuman cuma-cuma setelah berbelanja 10 kali. Bezos yang ketika itu sudah menjadi multijutawan, sering dengan sengaja mempertunjukkan ketika kartunya dilubangi atau saat memberikan hak minuman gratisnya kepada seorang teman yang sedang mengantri bersamanya. Sekitar waktu itu, ia juga mulai bepergian menggunakan pesawat pribadi yang ia sewa dari seorang pengusaha setempat. Namun, setiap kali ia terbang bersama teman-temannya, ia biasa mengatakan, "Bukan perusahaan yang membayar perjalanan ini, saya yang membayar." Dibelinya Telebuch di Jerman dan Bookpages di Inggris oleh Amazon pada 1998, memberi Bezos sebuah kesempatan untuk menjelaskan prinsip-prinsip pokok perusahaan. Alisan Al Gore, mantan karyawan di Show yang bertugas di manajemen sumber daya manusia, sedang membahas nilai-nilai Amazon bersama Bezos sewaktu ia menyiapkan sebuah pertemuan pendahuluan dengan para pendiri Telebuch. Mereka sepakat tentang 5 nilai pokok dan menuliskannya di sebuah papan tulis di sebuah ruang rapat. Obsesi pelanggan, penghematan, kecenderungan untuk beraksi, kepemilikan, dan standar yang tinggi bagi personel baru. Belakangan Amazon akan menambahkan sebuah nilai keenam, inovasi. Bezos mulai berpikir tentang cara menularkan nilai-nilai itu ke seluruh perusahaan dengan memasang daftarnya di dinding-dinding ruang kerja dan di pusat-pusat distribusi. Untuk menegaskan pandangan tentang menaikkan standar penerimaan untuk karyawan baru, ia mengambil inspirasi dari perusahaan yang berlokasi tidak jauh dari situ, Microsoft. Sebagai bagian dari proses rekrutmennya yang terkenal, Microsoft menunjuk pewawancara senior yang sesuai, yang paling akhir berbicara dengan calon dan membuat keputusan final dalam rekrutmen. Menunjuk eksekutif yang berpengalaman untuk menjalankan peran ini membantu memastikan Microsoft mampu mempertahankan standar perekrutan yang konsisten. Bezos mendengar tentang program Microsoft dari Joel Spiegel dan David Risher, dan setelah itu menciptakan versi Amazonnya sendiri yang disebut Parabar Raiser, pendorong standar. Parabar Raiser di Amazon dengan program yang masih ada sampai sekarang adalah karyawan-karyawan pilihan yang telah membuktikan diri sebagai perekrut-perekrut bakat yang intuitif. Dalziel dan Bezos memilih pemimpin-pemimpin pertama untuk program itu. Seorang di antaranya adalah veteran dari Shaw, Jeff Holden. Sekurangnya seorang bar raiser yang ditunjuk akan berpartisipasi dalam setiap proses wawancara dan akan mempunyai kuasa untuk memveto calon yang tidak memenuhi sasaran. Batas perekrutan keseluruhan perusahaan. Bahkan manajer perekrutan tidak berwenang mementahkan veto seorang bar raiser. Banyak perusahaan setelah menjadi besar mulai mengompromikan standar mereka guna memenuhi kebutuhan sumber daya mereka, kata Dalziel. Kami ingin memastikan agar itu tidak terjadi di Amazon. Dalam mencari jalan untuk memperkuat prinsip Walton yang mengutamakan aksi, Bezos melembagakan penghargaan Just Do It, sebuah pengakuan bagi karyawan yang menunjukkan suatu prestasi berdasarkan prakarsa sendiri. Biasanya di luar tanggung jawab jabatan pokoknya. Bahkan seandainya aksi itu belakangan berakhir dengan kegagalan, seorang karyawan masih dapat memperoleh penghargaan asalkan ia memikul risikonya dan menunjukkan kesungguhan dalam prosesnya. Dengan pertimbangan penekanan pada penghematan, Bezos mengatakan bahwa penghargaan itu tidak boleh berupa sesuatu yang menghabiskan banyak uang. Maka, ia membeli sepasang sepatu olahraga Nike ukuran 15 dari mantan pemain basket Northwestern University, Dan Kraft, yang bekerja di Amazon sebagai seorang insinyur. Sepatu bekas itu dan barang-barang berikutnya yang didapatkan dari Kraft menjadi hadiah bagi penerima penghargaan itu.
Meskipun karyawan masih dapat menerima nilai-nilai Amazon yang baru digariskan, banyak yang mengeluhkan irama kerja yang kelewat melelahkan. Sewaktu pertumbuhan Amazon makin pesat, Bezos mendesak karyawan-karyawannya bekerja lebih giat, mengadakan rapat pada akhir pekan, memulai sebuah acara diskusi buku bagi para eksekutif pada setiap Sabtu pagi, dan sering mengulang-ulang kata mutiara tentang kerja yang cerdas, keras, dan lama. Akibatnya, perusahaan itu tidak ramah bagi yang sudah berkeluarga, dan beberapa eksekutif mengundurkan diri begitu mereka ingin mempunyai anak. Jeff tidak percaya soal harmoni antara kerja dan kehidupan, ujar Kim Rahmeler. Kelihatannya ia percaya bahwa kita mampu mengerjakan semuanya sekaligus. Tanda-tanda mengenai pergesekan itu biasanya muncul selama acara tanya jawab di rapat umum rutin perusahaan yang selama bertahun-tahun diselenggarakan di sebuah gedung pertunjukan paling tua di Seattle, Moore Theater. Karyawan akan berdiri dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada tim eksekutif. Dan yang sering mereka tanyakan adalah soal beban kerja yang terlalu berat dan irama kerja yang terlalu cepat. Dalam salah satu rapat yang tak terlupakan, seorang karyawan perempuan bertanya secara langsung kepada Bezos tentang kapan Amazon akan menerapkan keseimbangan yang lebih baik antara kerja dan kehidupan. Ia tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Alasan kita berkumpul di sini adalah menyelesaikan tugas kita. Itu prioritas tertinggi. Jawabnya tanpa perasaan. Itulah DNA Amazon. Seandainya Anda tidak mampu berprestasi dan mengerahkan segalanya ke situ, barangkali ini bukan tempat yang sesuai bagi Anda. Di bagian akuntansi Amazon, para akuntan bekerja 24 jam dan semakin merasa was-was. Mereka mencoba merasionalkan angka-angka dan meramalkan masa depan. Tetapi hasil perkiraan dari situ selalu menunjukkan kerugian besar di masa depan. Mereka bicara banyak tentang membuka 7 pusat distribusi yang mahal, bahkan sampai ikut ambil bagian dalam kegiatan distribusi. Bezos bersikeras bahwa perusahaan perlu menguasai apapun yang berkaitan dengan pengalaman pelanggan, sesuatu yang dianggap suci di situ, dan ia menolak usaha apapun untuk mengedepankan profitabilitas. Jika kalian membuat rencana untuk lebih dari 20 menit ke depan dalam lingkungan seperti ini, kalian membuang-buang waktu, katanya dalam banyak rapat. Selama 2 tahun, Wall Street telah membiarkan pengeluaran Amazon yang luar biasa besar. Dalam rapat-rapat rutin lewat telepon setelah keluarnya laporan-laporan pendapatan kuartal, para analis biasanya begitu optimis dan banyak memuji, sehingga para eksekutif Amazon harus mengendalikan diri agar tidak menjadi terlalu sombong. Di bagian atas laporan pendapatan mereka menulis dalam huruf-huruf besar, humble, humble, humble. Beberapa kali mereka juga menambahkan, remember, Meg is listening, yang merujuk ke CEO eBay dan sebagai pengingat untuk tetap berhati-hati menangani informasi perusahaan. Dalam musim semi 1999, euforia Wall Street tampak berkurang. Mingguan Financial Barron's menerbitkan sebuah artikel yang memicu perdebatan berjudul Amazon.boom yang menyatakan para investor mulai sadar bahwa saham dari negeri dongeng ini bermasalah. Artikel itu terkesan berlebihan ketika mengatakan bahwa Walmart dan Barnes & Noble akan melibas perusahaan baru ini. Bagaimanapun, artikel itu untuk beberapa waktu berhasil menenangkan kehebohan pasar. Bulan berikutnya, Amazon menerbitkan laporan pendapatan per kuartalnya seperti biasa, dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan dan rugi yang besar. Kali ini reaksi yang muncul lebih tenang, dan saham Amazon mengalami sedikit penurunan. Yang mengkhawatirkan, tidak ada ucapan selamat yang biasanya diberikan oleh para analis dalam rapat lewat telepon. Kellen Brennan, kepala bagian akuntansi Amazon pada masa itu, berkata bahwa ia dan Joy Covey mengajak Bezos rapat untuk menunjukkan kepadanya sebuah analisis keuangan yang disebut common sizing di income statement. Laporan ini mengekspresikan tiap bagian dalam neraca dalam persentase nilai terhadap penjualan. Perhitungan-perhitungan menunjukkan bahwa dengan laju perkembangan saat itu, Amazon tidak akan meraih laba selama berpuluh-puluh tahun. Itu sebuah aha moment, kata Brennan. Bezos setuju untuk mengangkat kakinya dari pedal gas dan mulai mengemudikan perusahaannya menuju profitabilitas. Untuk menandai peristiwa tersebut,
Ia mengambil foto kelompok itu dengan kamera digital, siap pakainya, dan belakangan memasang foto itu pada pintu ruang kerjanya. Namun membanjirinya pengeluaran dan membesarnya rugi perusahaan telah menyulut kecemasan di kalangan tim manajemen Amazon. Kekhawatiran bahwa Bezos, CEO muda berusia 35 tahun, yang emosinya masih naik turun, memerlukan bantuan tambahan. Dan setelah mendengar keluh kesah yang terus-menerus dari karyawan biasa bahwa Bezos tidak mendengarkan bawahan-bawahannya, Dewan Komisaris Amazon memprakarsai salah satu kesialan paling besar pada dasawarsa pertama perusahaan itu. Dewan Komisaris meminta Bezos mencari seorang kepala bagian operasional. Bezos akhirnya menyambut gagasan itu. Ia percaya bahwa perusahaan harus mengumpulkan manajer berpengalaman sebanyak mungkin, dan ia mulai membayangkan akan menghabiskan waktu luangnya untuk mengejar hasrat-hasrat pribadinya yang lain. Amazon mewawancarai sejumlah eksekutif kelas kakap, termasuk veteran Wall Street, Jamie Dimon, yang baru saja diberhentikan dari Citibank oleh direktur utamanya Sandy Will. Akan tetapi, mereka lebih memilih Joe Galli Jr., seorang salesman yang flamboyan dan agresif dari Black & Decker, yang telah mengembangkan lini produk populer perkakas listrik DeWalt. Bezos, Coffee, dan John Doerr secara agresif membujuk Galli dan menutup kontrak dengannya pada bulan Juni, membajaknya dari PepsiCo. Padahal sehari sebelumnya ia sudah sempat menyetujui tawaran untuk memimpin divisi Frito-Lay di PepsiCo. Menurut John Doerr, Bezos sendiri menetapkan sebuah struktur pelaporan baru yang tidak lazim. Sekarang, semua eksekutif Amazon melapor pada Galli, yang melapor pada Bezos. Galli juga disertakan dalam Dewan Komisaris Amazon. J-Team berganti nama menjadi S-Team. S di sini untuk senior. Bezos bebas untuk memusatkan perhatiannya pada produk-produk baru, humas, kepentingan-kepentingan di luar perusahaan, dan pada keluarganya. Mackenzie hamil anak pertama mereka. Dan pada awal tahun itu, pasangan tersebut pindah dari apartemen mereka di Seattle ke sebuah mansion senilai $10 juta di Medina, pesisir timur Danau Washington. Jeff sungguh membayangkan akan berfokus pada kegiatan amal dan kegemaran lain yang beragam sekali dan yang kelak akan mengubah Amazon lagi, kata Galli. Itu menarik sekali bagi saya. Galli, putra seorang pengusaha besi tua Amerika keturunan Italia dari Pittsburgh, menampilkan diri sebagai sosok yang menekankan penghematan dan ahli dalam perubahan, dan ia berhasrat sekali membuat sesuatu perubahan dalam salah satu panggung bisnis paling besar di dunia kala itu. Ia datang ke kantor dengan gaya yang angkuh, mengenakan setelan Brioni yang mahal, dan membawa sebuah tongkat baseball untuk memberi kesan dramatis. Bezos tampaknya menyukainya pada awalnya. Saya merekrut Joe untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab di sini, kata Bezos kepada karyawan-karyawannya sewaktu memperkenalkan Galli kepada seluruh perusahaan. Namun, yang saya harapkan dari Joe hanyalah agar ia menuang bahan bakar lebih banyak ke dalam api. Galli menggebrak Amazon seperti banteng marah yang dilepaskan ke jalan-jalan di Pamplona. Semua orang di sekelilingnya dipandangnya sebagai karyawan-karyawan yang bekerja tanpa disiplin seperti yang telah ia pelajari selama 19 tahun di Black & Decker. Ada anak-anak cerdas dari Stanford dan Harvard yang berseliweran di kantor ini, kata Galli. Tetapi kita kekurangan disiplin dan pengawasan dalam operasional. Situasinya seperti di Wild West. Salah satu langkah pertamanya adalah mengurangi fasilitas kantor yang memang sudah langka, yaitu pemberian gratis Advil, obat penghilang pegal yang menurutnya adalah pengeluaran yang tidak perlu. Ia menimbulkan perlawanan yang nyaris memicu pemberontakan di kalangan pekerja. Galli bukan orang teknik, sebuah kelemahan yang signifikan di sebuah perusahaan dengan karyawan-karyawan yang dengan terus-terusan mempertahankan pandangan mereka terhadap perusahaan sebagai sebuah pengembang perangkat lunak, bukan sebuah perusahaan peritel. Ia membaca emailnya hanya setelah email itu dicetak oleh sekretarisnya, dan ia ingin mengubah budaya Amazon agar lebih suka berkomunikasi lewat telepon daripada email. Ia berambisi mengembangkan otoritas dan ingin mempunyai pesawat sendiri untuk perusahaan, karena ia sering terbang untuk mengembangkan bisnis Amazon di luar negeri.
Ada desas-desus yang berkembang luas dalam perusahaan bahwa ia telah memarkir Porsche-nya di tempat yang dilarang parkir terlalu sering, sehingga petugas keamanan gedung akhirnya menyuruh mobil itu diderek. Tentang itu, Gowley ingat bahwa ia hanya salah parkir. Bulan Oktober 1999, Gali memimpin akuisisi Toolcrypt dari North, sebuah jaringan toko peralatan dan perkakas kecil di North Dakota, dan memulai persiapan untuk membuka kategori perkakas di situs. Ia terbang ke Cleveland untuk bertemu dengan eksekutif-eksekutif dari Sherwin-Williams untuk mempelajari kemungkinan menambahkan kategori cat. Bahkan walaupun pengiriman cat tidak mudah dan warna-warna seperti Swiss Coffee tidak tergambar dengan baik di web. Meniru salah satu strategi pemasarannya yang sukses di Black & Decker, ia membentuk yang ia sebut Swarm Teams menggunakan SUV warna hitam dengan logo Amazon. Mereka akan menggunakan mobil itu untuk berkeliling negeri dan memberikan pencerahan tentang cara memanfaatkan Amazon.com dan web pada umumnya. Upaya itu berhenti sedikit demi sedikit karena prioritas-prioritas lain yang lebih mendesak. Dan selama beberapa bulan, mobil-mobil itu cuma memenuhi peralatan parkir ParkMed, sebuah kontras yang luar biasa, mengingat kebijakan penghematan yang diberlakukan kala itu. Kebanyakan perusahaan memiliki daftar prioritas untuk 45 gagasan bagus dan pemilahannya mudah, kata Gali. Di Amazon selalu ada 150 gagasan bagus dan Jeff mampu mengembangkan gagasan baru setiap hari. Kerjasama Bezos dan Gali bermasalah sejak awal. Walaupun telah membuat sendiri struktur organisasi baru itu, ia tetap memegang roda kemudi Amazon erat-erat selama Gali mengemban jabatannya. Menyampaikan pandangan-pandangannya yang rinci tentang segalanya dari akuisisi sampai perubahan-perubahan kecil dalam penampilan homepage Amazon. Gali mengira ia telah dikontrak untuk memimpin perusahaan itu, dan akhirnya ia mulai berjuang demi mendapat otoritas lebih besar. Sejujurnya Joe memang kecewa, kata anggota Dewan Komisaris Tom Alberg. Yang diinginkan oleh Joe adalah menjadi CEO, tetapi ia tidak direkrut untuk jabatan itu. Bezos mengambil cuti beberapa lama sesudah kelahiran anak pertamanya, Preston. Dan ketika ia kembali, ia menemukan perusahaannya gempar karena gaya kepemimpinan Gali yang kasar. Amazon dan Dewan Komisarisnya menghadapi krisis kepemimpinan. Akan tetapi, Gali juga memberikan beberapa sumbangan yang penting. Ia menaikkan pemimpin-pemimpin kategori seperti Harrison Miller dan Chris Payne menjadi manajer-manajer umum yang memiliki kendali atas laporan laba rugi, biaya operasi, dan margin laba mereka sendiri. Ia pernah mengalami situasi tarik dan ulur dalam hubungan antara Black & Decker dengan jaringan toko-toko besar seperti Home Depot. Maka ia memperkenalkan konsep-konsep bisnis retail tradisional, seperti gagasan untuk mendapatkan uang melalui kerjasama pasar atau co-op dengan para pemasok dan sebagai ganti akan menonjolkan produk-produk mereka kepada konsumen. Covey mengalami keletihan setelah kerja keras selama 3 tahun terus-menerus. Maka Gali membantu Amazon merekrut seorang kepala bagian operasional baru, Warren Jensen dari Delta. Gali akhirnya kehilangan kesabaran terhadap Jimmy Wright yang sering absen karena tetap bolak-balik dari Bentonville. Maka Wright tiba-tiba mengundurkan diri di bawah tekanan. Tepat sebelum musim liburan tahun 1999. Gali sangat berperan dalam merekrut kepala operasi yang baru, Jeff Wilk dari Elite Signal, dan Wilk akan memainkan peran yang sangat bermakna di Amazon pada tahun-tahun berikutnya. Pelanggan berbondong-bondong mengunjungi situs itu selama liburan 1999. Setelah tahun terus-menerus mendengar promosi yang sensasional tentang .com, konsumen siap untuk terjun beramai-ramai ke dunia web yang sangat memikat itu. Karyawan-karyawan Amazon berharap-harap cemas. Saat itu sudah ada 5 pusat distribusi yang tersebar di Amerika Serikat dan 2 di Eropa. Jimmy Wright serta banyak temannya dari Walmart sudah pergi. Dan sebuah sistem perangkat lunak yang awalnya dirancang untuk pengiriman buku sekarang harus mengakomodasi semuanya, dari televisi sampai kotak pasir untuk anak-anak. Chaos atau kekacauan, musuh bebuyutan Amazon kembali muncul kala itu. Tidak lama setelah Thanksgiving, sesuai perakiraan, Amazon gagal menyediakan mainan-mainan paling populer di gudang mereka. Kerry Morris, manajer pembelanjaan yang bergabung dengan Amazon dari Walmart,
bercerita bahwa saat itu ia mengorganisasikan karyawan-karyawan Amazon untuk mendatangi toko-toko Costco dan Toys R Us di seluruh Amerika dan menyuruh mereka mengambil seluruh persediaan mainan Pokemon dan boneka anjing Walk and Wag buatan Mattel yang sedang laku keras pada musim itu. Ia menyapu bersih persediaan produk Pokemon di situs web toysrus.com yang baru lahir dan semuanya dikirimkan ke Fernley, memanfaatkan promosi pengiriman gratis dari perusahaan pesaing itu. Karena betul-betul masih baru di dunia e-commerce tahun itu. Mereka sungguh tidak mempunyai alat untuk memberitahu bahwa kami telah menyapu habis persediaan mereka sampai ketika itu sudah terlambat, kata Morris. Pertumbuhan yang cepat menuntut mereka memulai operasi Save Santa sekali lagi. Karyawan terpaksa meninggalkan keluarga mereka dan bekerja dalam shift selama 2 minggu untuk ikut menerima pesanan melalui telepon atau bekerja di pusat-pusat distribusi di seluruh Amerika. Dengan kebijakan penghematan yang kelewatan, Amazon menyewa satu kamar hotel untuk 2 orang. Namun, bagi sebagian orang, itu pengalaman paling dahsyat yang pernah mereka dapatkan di perusahaan itu. Yang lain tidak menyukainya dan beramai-ramai mengeluh. Saya bukannya mengatakan bahwa mereka orang-orang yang manja. Mereka cuma tidak terbiasa dengan pekerjaan itu. Mereka tidak mengira akan mengerjakannya. Dan banyak di antaranya tidak mampu mengerjakannya, kata Bert Wagner, manajer umum pusat distribusi di Fernley. Di Fernley, sejumlah karyawan menginap di Golden Nugget di Reno. Dan setelah mereka menyelesaikan pekerjaan dengan jam kerja yang sangat menguras tenaga, mereka berkumpul untuk menikmati bir di bar kasino pada pukul 6 pagi. Belakangan, beberapa di antara mereka bersumpah bahwa mereka dipekerjakan bersama narapidana cuti dari sebuah lembaga permasyarakatan setempat, walaupun itu sulit dibuktikan. Seorang karyawan lama, Tom Schoenhoff, berada dalam sebuah kelompok yang dikirim ke Delaware, tempat dengan fasilitas yang memiliki masalah dalam kualitas pekerja tidak tetap yang tersedia. Banyak pekerja tidak tetap yang tampaknya berasal dari pusat rehabilitasi dan diterima tanpa seleksi yang resmi, katanya. Ia menyaksikan seorang pekerja yang diberhentikan karena mabuk dan terkencing-kencing selagi mencoba mengungkapkan keberatannya. Schoenhoff dan timnya bekerja selama 1 minggu untuk mengatasi penumpukan pesanan di Delaware dan mengorganisasikan staf di sana. Kami bekerja dengan tulus dan dengan sepenuh hati. Dapatkah saya mengatakannya tanpa terdengar menyebalkan? Katanya. Sasarannya adalah melayani seluruh pesanan libur Natal dan menjunjung tinggi janji merek kami. Kami mempercayainya. Sebuah tim yang dipimpin oleh Kim Rachmeler dan Joel Spiegel turun ke pusat distribusi baru seluas hampir 75.000 meter persegi di McDonough, Georgia. Fasilitas itu belum selesai, maka para karyawan harus mengenakan topi pengaman. Kelompok mereka fokus pada masalah yang disebut FUD, Fillable Unfilled Demand, pesanan yang sudah diproses tapi belum dikirim. Ini kasus ketika produk telah terjual di situs web tetapi belum terkirim karena terselip entah di mana di pusat distribusi yang sangat besar itu. Ini masalah yang lebih serius daripada seratusan pelanggan yang tidak dapat memesan bingkisan Natal, situasi yang tetap tidak bagus. Selama musim liburan, ketika mesin-mesin pemilah dioperasikan pada kapasitas puncak mutlaknya, tiap pesanan yang tidak berhasil terkirim memacetkan jalur keluar dan menahan proses pesanan pelanggan lain, yang akibatnya ikut tidak terkirim secara tepat waktu. Maka ketika FUD bertumpuk, pesanan-pesanan itu mulai menyita bagian yang sangat besar di fasilitas itu. Tim Rachmeler berusaha keras membereskan penumpukan itu, tetapi akhirnya terbukti bahwa ada satu jenis barang yang secara khusus telah menyebabkan pusat distribusi itu kacau. Tidak ditemukannya sejumlah kotak Pokemon Jigglypuff. Database Amazon menegaskan bahwa Jigglypuff telah dikirimkan ke fasilitas itu, tetapi walaupun demikian, paket itu entah terselip atau hilang dicuri. Walaupun Rachmeler sudah membentuk sebuah tim untuk mencari, tugas itu terkesan hampir mustahil. Kelompok itu harus mencari sebuah kotak di sebuah fasilitas seluas 75.000 meter persegi. Rasanya seperti sebuah adegan di bagian akhir Raiders of the Lost Ark, kata Rachmeler. Ia segera pergi ke sebuah Walmart terdekat untuk membeli beberapa buah teropong dan setelah itu diberikan kepada anggota tim supaya mereka dapat memeriksa rak-rak yang terletak di atas. Sesudah 3 hari pencarian yang sangat menguras tenaga, pada jam 2 dini hari,
Rockefeller sedang duduk, letih dan lesu, di ruang kerja pribadinya. Tiba-tiba pintu dibuka lebar. Seorang temannya masuk sambil menari-nari hingga untuk beberapa saat Rockefeller mengira ia sedang bermimpi. Belakangan ia melihat sang teman membawa beberapa orang karyawan dan mereka dengan bangga mengusung kotak Jigglypuff yang dikira hilang. Ketika musim liburan 1999 berakhir, karyawan dan eksekutif Amazon akhirnya dapat menghela napas lega. Penjualan meningkat 95% dibanding tahun sebelumnya, dan perusahaan telah menarik 3 juta pelanggan baru, dengan akun yang terdaftar lebih dari 20 juta. Jeff Bezos memperoleh penghargaan Person of the Year dari Time, salah satu yang paling muda sampai saat itu, dan dipuji sebagai Raja Cyber Commerce. Itu pengakuan luar biasa atas Amazon dan kiprahnya. Perusahaan telah tersandung dan harus menghapuskan 39 juta dolar mainan yang tidak terjual. Kendati demikian, berkat kerja keras seluruh jajaran karyawan dari atas sampai bawah, tidak ada kekacauan atau kekecewaan nyata bagi para pelanggan. Sementara itu, situs-situs web pesaing seperti Toys R Us dan Macy's hampir tidak mampu mengatasi musim liburan besar pertama mereka dan harus menghadapi keluhan-keluhan pelanggan. Ulasan buruk dari pers, bahkan penyelidikan oleh Federal Trade Commission karena tidak dipenuhinya janji-janji kepada para pembelanja. Pada bulan Januari, setelah semua orang memulihkan tenaga dan banyak di antaranya telah mengambil cuti yang sangat layak mereka dapatkan, Amazon menyelenggarakan pesta kostum tahunannya untuk musim libur itu. Warren Jensen, kepala bagian keuangan yang baru, membeli beberapa puluh boneka Barbie dari Amazon dan menjahitnya ke sebuah sweater. Secara berseloroh, ia berkata bahwa ia berkostum sebagai sisa barang persediaan. Harrison Miller cuma berkomentar bahwa itu cukup lucu. Amazon telah berjuang keras mengatasi kekacauan dan hidup untuk terus berjuang. Padahal tanpa diketahui oleh banyak orang, perusahaan itu telah berada di bibir jurang. Bagian akuntansinya mengalami kekacauan yang luar biasa. Pertumbuhan yang cepat telah menyebabkan barang dalam persediaan terselip dan hilang dicuri, yang membuat mereka tidak mungkin melakukan tutup buku untuk kuartal keempat perusahaan. Jason Child, seorang akuntan, bekerja untuk operasi Amazon di Jerman pada waktu itu, tetapi ia dipanggil ke Seattle untuk bekerja sebagai pengawas keuangan dan mengatasi masalah itu. Itu kuartal paling gila dalam sejarah Amazon, katanya. Perusahaan mencari bantuan dari luar dan membayar seorang konsultan melalui Ernst & Young. Ia datang, mencermati situasinya selama beberapa minggu, kemudian mengundurkan diri. Charles dan teman-temannya nyaris tidak berhasil tutup buku ketika kuartal berakhir di penghujung bulan Januari. Sekarang Dewan Komisaris Amazon harus mengatasi krisis kepemimpinan. Ada keluhan-keluhan soal Gali, yang jelas begitu berambisi untuk menjadi CEO, sedangkan Bezos yang oleh banyak karyawan dipandang tidak menyediakan kesempatan untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin lain, mendengarkan masalah-masalah mereka, atau berinvestasi dalam pertumbuhan mereka sendiri. John Doerr diam-diam menelpon banyak eksekutif senior perusahaan untuk mendengarkan masukan mereka tentang ketegangan yang memuncak di tim manajemen. Guna memutuskan masalah itu, ia meminta pendapat kepada seorang legenda di Silicon Valley, seorang mantan pelatih football di Columbia University bernama Bill Campbell. Sosok ramah yang pernah menjadi eksekutif Apple dan direktur eksekutif Intuit pada pertengahan 1990-an. Campbell memiliki reputasi sebagai seorang pendengar yang baik, yang mampu terjun ke situasi-situasi korporasi yang sulit dan mengajak para eksekutif mengatasi kekurangan-kekurangan mereka sendiri. Steve Jobs memandangnya sebagai orang kepercayaan dan mengajaknya duduk dalam Dewan Komisaris Apple ketika Jobs kembali ke perusahaan itu tahun 1997. Di Amazon, Campbell mengungkapkan bahwa tugasnya adalah membantu Gali agar dapat berhubungan baik dengan yang lain. Ia terbang bolak-balik antara Silicon Valley dan Seattle selama beberapa minggu, duduk menyimak dalam rapat-rapat eksekutif dan bicara secara pribadi dengan manajer-manajer Amazon tentang masalah kepemimpinan yang sedang menyebar. Beberapa eksekutif Amazon pada masa itu percaya bahwa Campbell juga diberi sebuah mandat lain yang lebih rahasia oleh Dewan Komisaris, untuk melihat apakah Bezos perlu dibujuk untuk memberi jalan kepada Gali agar dapat bertindak sebagai direktur eksekutif. Ini konsisten dengan filosofi keseluruhan di Silicon Valley kala itu, yakni mendatangkan supervisi dewasa untuk menjalankan rencana-rencana seorang pendiri yang visioner. Meg Whitman telah mengambil alih kepemimpinan di eBay. Seorang eksekutif Motorola bernama Tim Kugel
telah menggantikan Jerry Yang, sang pendiri, di Yahoo. Dewan Komisaris Amazon menyaksikan pengeluaran Amazon yang terlalu besar dan rugi yang makin besar dan mendengar dari eksekutif-eksekutif lain bahwa Bezos tidak memiliki kesabaran dan pengendalian diri. Mereka khawatir angsa yang menghasilkan telur emas itu akan meremukkan telurnya sendiri. Anggota-anggota Dewan Komisaris termasuk Cook, Dewar, dan Albert menyangkal bahwa mereka pernah secara serius meminta agar Bezos menyingkir, dan seandainya pernah demikian, itu tidak ada gunanya kalau Bezos menolak, sebab ia menguasai saham mayoritas perusahaan itu. Akan tetapi, Campbell sendiri dengan senang hati menceritakan peran Bezos di Amazon dalam sebuah wawancara dengan majalah Forbes pada 2011 dengan cara berikut. Jeff Bezos di Amazon, dahulu saya pernah mengunjunginya untuk melihat apakah mereka memerlukan seorang CEO dan pandangan saya kurang lebih, mengapa Anda sampai harus menggantinya? Ia cuma berbeda dari orang kebanyakan, begitu cemerlang dalam yang ia kerjakan. Bagaimanapun, Campbell menyimpulkan bahwa sayangnya, Gali berfokus pada masalah-masalah kompensasi dan perkara-perkara kecil seperti pesawat pribadi, dan ia melihat bahwa para karyawan setia kepada Bezos. Maka ia dengan bijaksana menganjurkan kepada Dewan Komisaris agar setia pula kepada sang pendiri. Gali bercerita bahwa keputusan akhirnya untuk meninggalkan Amazon adalah pilihannya sendiri. Sebelum bergabung dengan perusahaan itu, ia telah membaca buku Odyssey, Pepsi to Apple, karya John Sculley, yang telah bergabung dengan Apple sebagai CEO pada pertengahan 1980-an, dan kemudian menyingkirkan Steve Jobs melalui kudeta di Dewan Komisaris. Sebelum saya berangkat ke sana, saya berjanji kepada diri sendiri dan keluarga saya bahwa saya tidak akan pernah melakukan kepada Jeff apa yang pernah diperbuat oleh Sculley kepada Steve Jobs, kata Gali. Saya hanya merasa kecintaan Jeff kepada visi dan yang dapat diraih oleh perusahaan itu semakin berkobar. Saya dapat menduga bahwa usaha saya tidak akan berhasil. Ia ingin berperan lebih langsung. Saya cuma bukan tipe orang yang bisa menjadi nomor 2. Itu tidak sesuai dengan DNA saya. Pada bulan Juli tahun 2000, Gali meninggalkan Amazon untuk menduduki jabatan puncak di sebuah perusahaan baru bernama VerticalNet yang langsung bubar setelah ledakan.com. Dalam beberapa bulan, ia pindah ke Newell Rubbermaid, sebuah perusahaan barang-barang konsumtif yang bermasalah. Di situ ia mengelola masalah pemutusan hubungan kerja dan menurunnya harga saham selama 4 tahun yang penuh pergolakan. Ia belakangan menjadi CEO sebuah perusahaan Asia, Tektronix Industries, yang membuat pembersih debu Daredevil dan Hoover. Ia memimpin pertumbuhan perusahaan itu selama 6 tahun. Sesudah Gali meninggalkan Amazon, Dewan Komisaris memasangkan Bezos dengan seorang kepala bagian operasional lain, Peter Neupert, mantan eksekutif Microsoft yang pernah mengelola Drugstore.com, duduk di rapat-rapat S-Team selama beberapa bulan. Namun Neupert dan Bezos tidak bisa sependapat soal cara bekerja sama secara permanen. Dan Bezos mulai menyadari bahwa ia senang dibutuhkan oleh teman-temannya dan terlibat dalam detail juga bahwa ia ingin menjadi direktur eksekutif yang aktif. Ia memutuskan menggunakan tahun-tahun berikut dalam hidupnya untuk membangun perusahaan, alih-alih secara bertahap berhenti untuk mengejar minat-minat lain, kata Tom Albert. Eksperimen Gali dan semua kesialan pada tahun itu akan meninggalkan bekas luka yang permanen di Amazon. Seperti saat penulisan buku ini, perusahaan telah tidak memberikan gelar resmi seperti direktur utama atau kepala bagian operasional bagi para eksekutif. Amazon tidak akan melakukan akuisisi lain yang signifikan selama bertahun-tahun. Dan ketika melakukannya, Bezos dengan teliti mempertimbangkan pelajaran-pelajaran dari masa ketika ia masih sangat sembrono. Bersamaan dengan kemunculan milenium baru, Amazon seperti berdiri di bibir jurang. Peluangnya besar sekali untuk rugi lebih dari $1 miliar pada tahun 2000. Tepat ketika fajar optimisme terhadap ekonomi.com berubah menjadi pesimisme yang kelam, seperti yang telah ia lakukan berulang-ulang sejak hari pertama perusahaan itu. Bezos akan harus meyakinkan orang-orang bahwa Amazon mampu bertahan hidup dari gempuran utang dan rugi yang telah tercipta dengan sendirinya selama masa yang penuh pergolakan itu.